Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak Ibu dosen. Di sini kami dari kelompok 1 dari kelas RKS 3B pagi akan mempresentasikan hasil dari asesmen akhir semester kami di mata kuliah Hukum dan Etika Keamanan Cyber. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama di sini ada Yufi Ramadhani, yang kedua Feby Widialoka, ketiga Putri Sajah, yang keempat Gita Juliani, dan yang kelima Naya Amanda Pradisya. Untuk topik pembahasan kami di sini adalah kebocoran 18,5 juta data pengguna BPJS Ketenagakerjaan. Pembahasan kami di sini yang pertama ada hukum terkait, yang kedua etika yang dilanggar, yang ketiga data privasi apa yang dilanggar, lalu yang keempat ada penanganan dan penyelesaian kasus, yang terakhir adalah saran untuk pencegahan kasus. Untuk hukum terkait topik pembahasan ini, yang pertama, ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik Pasal 24 Ayat 2. Di peraturan ini, berbunyi penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 16 Ayat 1B yang berbunyi dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Untuk topik selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Putri. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu mengenai etika yang dilanggar. Yang pertama itu ketiadaan sistem pengamanan yang memadai. Dilihat dari BPJS Ketenagakerjaan tidak memiliki sistem pengamanan yang memadai untuk melindungi data penggunanya. Hal ini terbukti dari mudahnya data pengguna dibobol oleh peretas. Yang kedua, kurang transparansi dalam penanganan kasus. BPJS kurang transparan dalam penanganan kasus kebocoran data ini. Perusahaan tidak segera memberikan informasi kepada publik mengenai kasus ini dan baru memberikan informasi setelah kasus ini terungkap oleh media. Yang ketiga itu kurang responsif dalam menangani kasus, yang mana BPJS kurang responsif dalam menangani kasus kebocoran data ini. Perusahaan tidak segera mengambil langkah-langkah untuk melindungi data penggunanya dan baru mengambil langkah-langkah setelah kasus ini terungkap oleh media. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Feby. Oke, terima kasih untuk Putri. Di sini saya akan menjelaskan data privasi yang dilanggar. Jenis data yang terdampak itu yang pertama ada informasi pribadi, identifikasi. Itu berupa nomor KTP, nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Baru yang kedua itu ada data keuangan. Informasi ini terkait dengan keuangan pengguna, seperti nomor rekening, bank, atau informasi transaksi keuangan. Baru yang terakhir ada data kesehatan. Informasi sensitif terkait dengan riwayat kesehatan, perawatan medis, dan klaim asuransi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gita. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada penanganan dan penyelesaian kasus. Yang pertama adalah BPJS Ketenagakerjaan perlu meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus kebocoran data. Hal ini mengacu pada pentingnya keterbukaan dan kejelasan dalam mengelola informasi sensitif para peserta jaminan sosial. Selanjutnya, ada BPJS perlu meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, Kominfo, dan Komnas Perlindungan Data Pribadi. Kerjasama ini dapat membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menangani kasus kebocoran data dengan lebih efisien. Lalu yang terakhir ada pemerintah perlu memperkuat regulasi tentang perlindungan data pribadi. Regulasi ini perlu mengatur secara jelas hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengolahan data pribadi, termasuk sanksi yang dikenakan bagi pihak-pihak yang melanggar regulasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yuki. Terima kasih untuk Gita. Selanjutnya itu adalah saran untuk pencegahan kasus serupa. Yang pertama, memperbaiki dan meningkatkan sistem keamanan cyber di lingkup pemerintahan atau instansi, terutama terhadap sistem penyimpanan data pribadi masyarakat. Yang kedua,
Pastikan layanan digital yang digunakan menerapkan two-factor authentication atau TFA atau one-time password atau OTP untuk mengakses layanan. Yang ketiga, menggunakan enkripsi yang kuat terhadap database yang berisi data masyarakat dan menggunakan pembagian hak akses terhadap user yang dapat mengakses ke database. Sekian dari saya kembalikan ke Naya. Sekian presentasi dari hasil asesmen akhir semester kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.